Shalom saudara-saudaraku, bahagianya hati saya menjumpai saudara hari ini. Dan doa serta harapan saya semoga sukacita senantiasa ada di hati. Saya Pendeta Joni Delima terus mengajak saudara untuk memiliki kecintaan pada firman Tuhan. Dan sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema, Indah Rencananya Bagiku. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Amsal pasal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudaraku, ketika kita sedang menghadapi masalah hidup, harus kita akui bahwa kadang kita masih lebih mengandalkan kekuatan bahkan kepandaian kita, ataukah mengandalkan orang lain yang menjadi andalan dan sandaran hidup kita. Bahkan tidak sedikit orang yang mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan untuk menjauhkan dirinya dari segala masalah. Namun ketika masalah yang ada tidak dapat diselesaikan, bahkan justru menambah masalah baru, mulailah kita mencari kambing hitam. Ya, hal pertama yang biasa kita lakukan adalah menyalahkan orang lain. Tetapi saudaraku, harus kita sadari bahwa entah masalah yang ada terjadi karena kesalahan kita pribadi atau karena kelalaian orang lain, sesungguhnya di balik semua masalah itu, Tuhan tetap memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Kadang saat kita melakukan tindakan bodoh atau membuat keputusan yang memalukan, Tuhan tetap dapat menjadikan kesalahan kita tersebut menjadi sesuatu yang indah sesuai dengan rencananya. Ataukah seseorang dengan sengaja melukai hati kita, Tuhan tetap dapat menjadikannya indah bagi hidup kita. Bahkan ketika iblis merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, Tuhan dapat menjadikan semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Dan inilah yang menjadi penguatan bagi saya secara pribadi. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah, bahkan luka batin yang sedang saya rasakan. Saya yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana indah atas hidup saya. Bagian saya adalah, saya harus berusaha untuk melupakan luka batin yang sifatnya sementara dan memandang jauh ke depan, memandang kepada rencana Tuhan yang sempurna, yakni mewujudkan janjinya untuk memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Roma pasal 5 ayat 3-4 mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, Tuhan ingin agar kita belajar tentang sesuatu dari semua masalah yang melanda kehidupan. Setiap badai hidup yang kita hadapi ibarat sebuah sekolah kehidupan bagi kita. Setiap pencobaan yang menerpa kita bagaikan seorang guru yang mengajar kita tentang pelajaran tertentu untuk lebih serius mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap pengalaman yang kita alami merupakan sebuah sarana pendidikan bagi kehidupan kerohanian kita. Setiap masalah yang kita hadapi bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan iman kita kepada Dia, dan sekaligus sarana pembentukan karakter yang seperti Tuhan inginkan. Tahukah saudara, bahwa sebagian besar dari kita termasuk orang-orang yang lamban dalam belajar. Oleh karena itu, ketika kita tidak belajar tentang sesuatu dari setiap masalah yang kita hadapi, kita lalu bersungut-sungut. Tetapi Tuhan akan membuat masalah serupa muncul kembali dalam hidup kita. Mengapa?
karena Tuhan lebih memilih untuk memperhatikan dan mempedulikan karakter kita daripada melihat kita berada dalam zona nyaman. Ia lebih ingin melihat kita tumbuh dan memiliki karakter seperti Kristus, sehingga Ia memberi masalah yang sepertinya menyulitkan hidup kita, tetapi pada akhirnya kita mengerti bahwa Tuhan tidak menginginkan kita berjiwa kekanak-kanakan, tetapi kita harus memiliki jiwa yang tahan uji dan hati yang seutuhnya bersandar pada kasih dan rahmat-Nya. Karena itu sangat inspiratif firman Tuhan menyapa kita hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dan inilah ucapan yang senantiasa memberi motivasi bagi saya di saat masalah datang melanda. Dan saya percaya bahwa itu adalah suara Tuhan. Jangan menyerah, anakku. Bertumbuhlah dalam imanmu dan jadilah pribadi yang dewasa. Ingat bahwa kuasaku jauh lebih besar dari masalahmu. Yang engkau perlukan hanyalah sabar menanti waktu Tuhan untuk mengubah segalanya jadi indah bagimu. Tuhan Yesus memberkatimu.